Oke, hari ini kita belajar terkait dengan bagaimana mengisi dokumentasi asuransi perawatan sehat jiwa atau melakukan pengkajiannya di bagian awal. Oke, di sini kan ada kalau kita tahu terkait dengan konsep sehat jiwa adalah kelompok di mana individu tersebut tidak mengalami gejala gangguan jiwa, kemudian tidak menunjukkan halusinasi, em, masalah perawatan diri, kemudian eh, paham ya, isolasi sosial, risiko bunuh diri, kemudian apa namanya harga diri rendah. Nah, itu adalah kelompok sehat jiwa dan juga tidak menunjukkan gejala psikososial seperti cemas, berduka, kemudian keputusasaan, ketidakberdayaan. Jadi yang sehat jiwa yang dia memang tidak masuk ke dalam kategori gangguan jiwa maupun masalah psikososial. Sehingga di sini kalau kita nggak tahu bahwa individu atau kelompok yang sehat jiwa itu mengkajinya seperti apa, berbeda dengan pasien gangguan jiwa yang pengkajian status mentalnya lengkap, ya. Jadi dia beda sendiri untuk yang sehat. Seperti dilihat di sini, untuk pengkajian sehat jiwa, kita membaginya berdasarkan tahapan usia. Mulai dari, kalau di Bu Reva formatnya ini ya, mulai dari bayi, usia toddler, preschool, school, adolescent, dewasa muda, dewasa menengah sebenarnya di sini ya, kemudian usia lansia. Dan sebenarnya bisa kita kaji mulai dari ibu hamil. Jadi sebelum bayi itu bisa di saat ibu hamil ya, ketika ibu hamilnya sehat jiwa. Jadi kalau misalkan bertemu dengan pasien sehat jiwa yang ibu hamil ya bisa ditambahkan kolom sebelum infan atau bayi. Ya. Nah, apa yang kita kaji di sehat jiwa, seperti biasa kita menanyakan nama, tetapi di dalam dokumentasi kita tidak menuliskan nama lengkap, hanya inisial saja, umur, jenis kelamin, tanggal dilakukan pengkajian, alamat pekerjaan, pendidikan, suku, agama, um, nama orang tua itu kalau apa namanya atau penanggung jawab kalau dia adalah anak-anak ya. Kalau misalkan lansia kan tidak perlu nama orang tua. Jadi tergantung pada usia berapa pasien kita kaji. Kalau misalkan dia pada bayi atau sampai dengan usia sekolah, pada umumnya kita akan menulis nama orang tua ya, pekerjaan, pendidikan. Um, Pekerjaannya ini bisa yang berkaitan dengan orang tua. Kenapa di orang tua kita menanyakan pekerjaan pendidikan? Karena itu akan mungkin ya menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan orang tua dalam merawat anak. Ya. Kayak misalkan kalau dia mungkin ibu rumah tangga tidak bekerja gitu ya, um, kemudian pendidikannya mungkin tidak tamat SD, mungkin akan berpengaruh pada kemampuan dia merawat, termasuk dalam hal kayak apakah dia memberikan ASI gitu ya. Kalau misalkan budayanya turun-temurun dia tidak memberikan ASI, berarti dengan dilihat dia tidak tamat SD, kita bisa mungkin sedikit menganalisa adakah masalah perawatan sebelumnya di keluarganya gitu ya, waktu dia masih kecil dan lain-lain gitu ya. Karena itu nanti akan dibawa ketika dia punya anak gitu ya. Itu. Kalau tidak tamat SD, apakah memang sebelumnya orang tuanya atau mbahnya dari si anak ini juga tidak bekerja atau misalkan petani yang mungkin lebih banyak dia hanya bekerja, misalkan menyewa sawah dan lain-lain yang mungkin perekonomiannya juga tidak uh, cukup gitu ya. Nah, itu akan mengaruhi kemampuan merawat sehingga kalau kita bisa mengkaji pekerjaan pendidikan si orang tua, cara kita edukasi juga akan berbeda nanti pada saat intervensi.
ya. Jadi kalian intervensi ini harus bisa menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, bagaimana cara berbicara kita. Tapi juga tidak memungkiri bahwa pendidikan yang tinggi pun belum tentu dia paham atau dia cenderung lebih suka cuek ya dan lain-lainnya. Jadi apapun yang kita hadapi pada saat pengkajian itu akan menentukan cara kita memberikan intervensi. Ya, itu yang perlu kalian catat. Jadi tidak semua kita menggunakan gaya yang sama pada semua pasien atau berbagai jenis usia. Nah, kalau pada setiap usia ini kita akan melihat kesehatan fisiknya, psikoseksualnya, psikososial, kognitif, moral, yang ini nanti ada penjelasan di bawahnya juga ya, secara lebih detail. Nah, di sini faktor predisposisi seperti yang saya jelaskan kemarin, bedanya predisposisi dengan presipitasi. Ingat bahwa apa yang terjadi mungkin pada saat ibu masih di dalam kandungan ya, antenatal, intranatal, atau postnatal yang mungkin selama di kandungan atau pada saat dia hamil, kemudian setelah lahir gitu ya, ada kejadian apa saja, ada termasuk kayak perilaku ibu selama kalian misalkan, apakah dia cenderung lebih mengikuti arahan dari keluarganya atau neneknya gitu ya. Misalkan banyak sekali makanan yang tidak boleh dan lain-lain gitu ya. Riwayat imunisasi kalau lengkap itu imunisasinya apa saja, riwayat paparan terhadap gas dan racun. Racun mungkin kan orang ngertinya hanya sebatas kayak hal-hal yang beracun, padahal sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, banyak zat kimia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu juga sebenarnya bisa menembus kulit dan ke janin gitu ya. Yang itu nanti kalian perlu baca. Jadi sebenarnya pada saat kita mengkaji ini, mungkin ada hal-hal yang mungkin dia juga nggak paham. Sehingga kita perlu banyak baca nih, racun itu apa saja sih yang bisa mempengaruhi nanti perkembangan anak, tumbuh kembang anak. Nah, itu kalian yang perlu belajar banyak untuk membuka wawasan kalian gitu ya. Jadi cara mengkaji kita itu bukan hanya sekedar membaca teks yang ada di dalam format ini, kalian juga bisa nanti secara lebih operasional mengkondisikannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Riwayat gangguan tidur, malam tidurnya bagaimana, anaknya tidurnya bagaimana, biasanya jam berapa, biasanya kalau di total itu jam berapa, tidur siang atau tidak gitu ya. Kemudian, tapi memang tidak semua anak kan juga tidur siang, sehingga sebenarnya kayak misalkan anak yang tidak tidur siang, apakah bisa dikategorikan sebagai anak yang tidak normal? Mungkin nggak bisa kita tidak langsung simpulkan bahwa anak yang tidak tidur siang itu dia nggak bagus gitu ya. Selama dia mungkin dia bisa mengatur kapan dia jamnya istirahat, dia bisa makan, tetap bisa mengerjakan tugas sekolah, itu tetap baik-baik aja gitu ya. Dia tidak mudah sakit, itu yang paling penting ya, tolak ukurnya. Kemudian riwayat status gizi makannya bagaimana, apakah porsi yang diberikan habis, ataukah dia cenderung memilih beberapa jenis makanan, dan apa yang dilakukan oleh ibu ketika anak itu cenderung tidak mau makan. Kayak misalkan kalau pada anak apa namanya bayi gitu ya, kalau ketika dia sudah usianya 7 bulan, 8 bulan gitu ya, ada nggak kecenderungan untuk menutup mulutnya ketika dia berikan tambahan makanan pendamping gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu ketika menghadapi itu? Karena memang ada beberapa bayi gitu ya yang mengalami kesulitan itu gitu ya. Dan perlu banyak strategi. Jadi bukan berarti kita terus menyalahkan bahwa ini nantinya akan mengganggu tumbuh kembang anak, tetapi justru yang kita lebih fokus adalah strategi bagaimana caranya anak itu bisa tenang, bisa bisa tidak tegang gitu ya pada saat makan, karena bagi dia itu adalah habit yang baru. Ya, anak-anak yang kesulitan makan itu semakin dia
merasa cemas dengan situasinya, semakin dia menolak untuk makan, gitu ya. Jadi bisa kita buat satu lingkungan yang bisa nyaman dulu. Kalau anak sudah happy, baru dia bisa kita latih untuk makan. Tapi bukan berarti happy-nya itu dengan kayak harus selalu menonton video nanti dia makan. Bisa dengan modifikasi berbagai hal yang anak itu bisa happy. Kalau misalkan dia senangnya melihat motor di depan rumah, jalan-jalan gitu, dia udah seneng gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa duduk yang baik gitu ya. Tapi bukan berarti anak itu terus em, dibiarkan pada saat makan dia berlari-lari. Kita kondisikan makan itu harus duduk di tempat, tidak berlari-lari, bahwa dia tahu makan itu kan perlu ada apa tata caranya supaya dia bisa mengikuti rutinitas dengan baik. Kemudian riwayat lainnya hospitalisasi gangguan hormonal, ada masalah hormonal tidak, itu kalau misalkan pada usia remaja ke atas gitu ya. Kemudian riwayat seksual kalau misalkan pada usia dewasa ke atas yang mungkin termasuk kayak misalkan kalau pada remaja ya, kalau misalkan dia sudah mulai ada menggunakan atau melakukan aktivitas sosial atau gangguan perilaku, penyimpangan perilaku dari aktivitas seksual itu juga bisa ditulis. Karena anak sekarang kan juga um, semakin ini ya riskan. Kemudian riwayat penggunaan zat termasuk konsumsi kafein, tembakau gitu ya. Um, yang mungkin dia kalau misalkan menggunakan itu jenisnya apa gitu ya yang bisa dia gunakan. Obat-obatan yang mungkin sering atau bukan sering ya. Bisa kita tanya kalau misalkan dia uh, lagi stres-stresnya, dia pernah nggak menggunakan obat tertentu supaya dia nyaman gitu ya. Ada nggak obat yang mungkin dia simpan di dalam tasnya kemana-mana yang itu akan membuat dia ngerasa lebih baik. Jadi jenis obat apa? Ya. Kemudian riwayat pekerjaan sebelumnya, kalau dia pernah bekerja, riwayat reproduksi sebelumnya, kehamilan, jumlah anak, dan lain-lain. Gaya hidup bisa ditanyakan terkait aktivitas sehari-hari, makannya bagaimana, maksudnya terbiasa untuk makan instan, dan lain-lain. Termasuk kayak misalkan ada orang tua, walaupun dia mungkin sudah punya anak dua, tiga, tapi dia kecenderungan lebih suka um, memberikan makanan yang sesuai dengan inginnya anak. Dalam arti begini, bangun tidur kepengennya makan kentang. Anak ya dikasih kentang goreng pagi-pagi. Sehingga begitu dia sekolah, mungkin dia tidak bisa begitu fokus dan berenergi karena mungkin dia nutrisinya um, belum cukup gitu ya. Dalam arti kalau dia misalkan hanya diberikan kentang saja tanpa ada protein yang lain-lain gitu yang akan membuat anak itu lebih fokus dan berenergi. Nah, itu yang perlu kita juga kaji ya. Jadi mengkaji di jiwa itu pengaruhnya luar biasa ke mana-mana, termasuk perilaku aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kita preference dalam memilih satu hal itu menunjukkan pola pikir kita. Itu yang paling penting perlu kita catat. Faktor psikologis lainnya, motivasinya bagaimana, pertahanan psikologinya, copingnya yang biasa dia gunakan, apakah misalkan kalau lagi ada masalah, apa yang dia gunakan supaya masalahnya itu bisa selesai. Oh, dia cenderung lebih suka untuk fokus menyelesaikan masalah problem emotion, problem fokus coping gitu ya. Atau dia cenderung untuk reaktif ya. Dia cenderung marah kalau misalnya dia sedang stres gitu ya. Nah, itu mungkin juga dia lebih cenderung menggunakan emotion focus coping yang mungkin nanti kalian harus banyak baca. Di juga harus banyak baca supaya nanti kita bisa lebih prakteknya lebih enak. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan termasuk kayak apapun yang terjadi sebelumnya pas
sekolah gitu, yang mungkin sampai saat ini tuh masih ingat dan kepikiran. Dia ngerasa em, suatu waktu sebelum tidur kepikiran. Nah, itu mungkin ada hal-hal pengalaman masalah yang tidak menyenangkan yang menurut dia belum selesai. Itu bisa ditanyakan salah satunya. Self control atau kendali diri, kalau ada masalah seperti apa. Konsep diri sebelumnya, kayak misalkan di konsep diri ini kan juga ada banyak aspek ya. Kalau misalnya diingat di perawatan dasar ya, di bagian konsep diri terkait dengan peran. Pernah nggak sih dulu kalau pas sama teman-teman ikut sama-sama saling bantu, kemudian bagaimana dia memandang dirinya sendiri, apakah dia merasa kurang, berbeda dari yang lain atau lain-lainnya. Nah, itu faktor psikologis. Faktor sosial budaya bisa dilihat lewat pendidikan, pendapatan sehari-hari, lewat pekerjaan, interaksi sosial, peran sosial, latar belakang budayanya, kemudian ada nggak sih pertentangan nilai budaya, dalam arti dia merasa kayak ada yang nggak pas dengan yang dia jalani sehari-hari ini ya, di lingkungannya, yang mungkin dia merasa bertentangan ya, misalkan seperti itu. Termasuk kayak misalkan kalau dia apa namanya berada di lingkungan asing gitu ya, dia merasa nggak sih dia tuh sering kayak crash dengan budaya setempat. Nah, itu yang mungkin bisa ditambahkan riwayat agama dan keyakinan, pandangan dan nilai yang dianut, dalam arti kayak menurut dia em, peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, kayak misalkan em, kalau lagi ada contoh lah, em, karnaval kemarin yang mungkin tahun ini sepertinya karnaval terpanjang di seluruh wilayah, yang nggak kelar-kelar, perayaan 17 Agustus yang memanjang, yang mungkin em, nilai esensi atau maknanya akan lebih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin itu menurut dia pandangannya seperti apa. Sehingga akhirnya banyak sekali ambulan yang mendaratkan diri, banyak kejadian, ada yang meninggal dan lain-lain. Nah, itu yang menurut dia pandangannya seperti apa juga. Kegiatan ibadah yang dilakukan, konflik nilai, riwayat keikutsertaan dalam politik, presipitasi yang terjadi mungkin 3 bulan terakhir. Nah, di sini juga dilihat faktor biologisnya, psikologis, sosial, budaya, tergantung dari usianya masing-masing ya. Di sini bisa dilihat tahapan-tahapan usianya. Di psikoseksual ini akan terlihat kayak misalkan usia bayi 0 sampai 1,5 tahun, di mana dia menjalani fase oral ya, selanjutnya fase anal, fase falik, dan lain-lain seterusnya. Yang ini akan mempengaruhi apakah memang si anak tersebut ada di fase tersebut ya. Nah, itu bisa kita tanyakan, apakah anak sering eh, dia ngemut tangannya gitu ya, apa saja terus di mood gitu ya. Apakah misalkan anak cenderung eh, lebih sering eh, megang alat kelaminnya dan lain-lain. Apakah anak toilet trainingnya sudah bagus atau tidak? Apakah anak mengenali jenis kelaminnya? Bagaimana cara si orang tua mengenali jenis kelaminnya gitu ya. Psikososial ini juga termasuk ada perbedaan di tahapan usia. Sama seperti kalau kita belajar di fase perkembangan Erikson ya, psikososial. Kayak misalkan kalau bayi ya, dia mulai membangun trust dengan orang lain, rasa percaya dengan orang lain. Kemudian selanjutnya ada otonomi, inisiatif, percaya diri, identitas. Dan sekarang usia kalian kan berada di pembentukan identitas ya. Yang di sini dengan identitas juga akan mengarah kepada cita-cita yang jelas dan realistis akan menjadi apa gitu ya. Kemudian membangun hubungan intim yang usia 20-an, mulai punya interest ya, komunikasi dengan teman dekat dan lain-lain, dan sesuai dengan tahapan selanjutnya. Dan di kognitif sudah mulai terkait dengan stimulus ya, stimulusnya seperti apa saja, kemudian moral, kemudian penilaian terhadap stresor. Di sini seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, untuk penilaian terhadap stresor ini kan kita melihat
berdasarkan apa yang dia pikirkan. Aku kalau lagi kepikiran masalah gitu ya, masalahku sendiri, apa yang aku eh, pikirkan, apakah aku merasa bahwa masalah itu kayak ngancem aku, membahayakan, atau aku menganggapnya sebagai oh ini kan biar aku menjadi jadi orang yang lebih baik lagi gitu adalah sebagai tantangannya. Dari ketiga kotak ini bisa kita tanyakan ke pasien, apakah dia ngerasa terancam dengan adanya masalah yang dia hadapi itu, ataukah dia ngerasa uh, buat dirinya itu bahaya gitu ya. Karena dari ketiga ini menentukan nantinya copingnya seperti apa. Kalau ada orang yang merasa bahwa masalah itu mengancam uh, kehidupannya dalam arti saya kalau misalkan di PHK, ini kan sehat jiwa ya. Saya kalau misalkan uh, ada tetangga yang ngomongin saya, ngomongin yang jelek-jelek, padahal mereka nggak tahu yang saya jalanin gitu ya. Saya anggapnya sebagai ini aja, mungkin karena mereka perhatian sama saya, ya mungkin supaya mereka berharap mungkin ya, supaya saya lebih baik lagi gitu ya. Ya mungkin itu bisa dijadikan sebagai tantangan. Tapi kalau misalkan mengancam, misalkan seperti ini, saya kalau ada orang yang ngomongin eh, jelek tentang saya ngerasa bahwa mereka tuh jahat banget gitu ya sama saya gitu ya. Eh, Akhirnya saya merasa nggak tenang aja karena tetangga tuh memang semuanya jahat, nggak mau mikirin banget sebenarnya yang terjadi itu apa sih gitu ya. Kemudian habis itu saya nggak bisa tidur karena ngerasa kayak keganggu banget gitu loh. Terus besokannya saya nggak mau melihat tetangga saya lagi karena saya tambah kepikiran gitu ya. Nah kalau yang membahayakan dan misalkan em, kalau melihat ada eh, tiba-tiba aku diare gitu ya, diare terus karena barusan dikabarin kalau besok ujian gitu ya. Nah, kan aku stres banget tuh. Buat aku tuh ya berbahaya lah ya. Dalam arti aku nggak siap gitu ya secara mental untuk hal-hal yang mendadak seperti itu. Nah, itu untuk membedakan dari ketiga kotak itu. Untuk membedakan ketiganya ini kalian benar-benar harus bisa belajar nanya dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih awam gitu ya. Respon afektif. Afektif kayak misalnya kalau lagi ada masalah, dia kecenderungannya itu apa? Senang, sedih, marah, atau lain-lain. Ya mungkin dia em, lebih banyak merenung gitu ya untuk memikirkan langkah selanjutnya. Respon fisiologi kayak tekanan darah ya semua sama ya gejala fisik kalau misalkan em, dia melihat masalah itu apakah cenderung berkeringat atau tekan gitu ya atau lain-lain biasa aja gitu ya. Kalau ini terkait dengan asuhan keperawatan sehat jiwa, kita berharap bahwa penilaian terhadap stresor ini ada dalam kotak yang positif. Ya, kognitifnya sebagai tantangan, afektifnya mungkin cenderung eh, dia merasa biasa saja, atau misalkan dia merasa eh, apa namanya eh, bahwa ini akan membuat dia lebih sadar diri gitu ya, respon afektif gitu ya. Tapi kalau misalkan karena stresornya ini negatif, kalau dia ada di kotak senang kan jadi akan membahayakan gitu. Oh, kamu kalau diomongin orang gimana? Oh, senang banget aku berarti kan mereka peduli banget gitu ya. Nah, itu kan jadi apa namanya? Jadi hal yang kadang ambigu gitu ya. Misalkan seperti kalau misalkan dia memilih sedih gitu ya. Itu juga jadi masalah kalau misalkan menganggapnya bahwa stresor itu membuat dia sedih ya dan berkepanjangan. Kalau misalkan dia sedihnya sebentar tapi setelah itu dia cenderung baik-baik dan bisa punya mekanisme coping yang baik itu nggak masalah ya, tetap ada di saat jiwa. Kemudian respon sosialnya, apakah dia merubah lingkungan yang penuh stresor atau dia cenderung mengabaikan kondisi yang berakibat buruk, mencari tahu informasi,
mungkin dia mulai mengkaji apakah ada faktor yang bisa menyebabkan masalah tersebut, membandingkan kemampuan diri dan orang lain, sumber copingnya apa yang dia gunakan saat punya masalah agar dia punya coping yang baik, kemampuan personalnya apakah dia punya problem solving skill, atau bagaimana ketika dia punya masalah, dia cenderung lemas, rebahan gitu ya. Kemudian social skill-nya bagaimana, kemudian intelijensinya bagaimana, pengetahuannya bagaimana terkait dengan tahapan usia ya, apa yang harus dia capai, sistem pendukung, coping, kelas, tuh konsep dirinya termasuk citra diri, peran, dan identitas yang seperti saya jelaskan tadi, dukungan sosial, apa saja yang dia punya, stabilitas budaya dalam arti dia juga mendapatkan dukungan dari budaya yang ada di sekitarnya. Aset material termasuk apa yang dia miliki secara financial dan pelayanan kesehatan. Keyakinan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Mekanisme copingnya apa kalau lagi ada masalah cenderung bicara dengan orang lain atau dia melakukan aktivitas konstruktif dan ini bisa dipilih lebih dari satu. Nah ini untuk ketika kita sudah melakukan pengajian ya, kita akan melihat apakah dia benar-benar sehat jiwa. Untuk diagnosa sehat jiwa biasanya itu kaitannya dengan tahapan usia. Biasanya kesiapan meningkatkan tumbuh kembang usia remaja misalkan. Itu bahasanya diagnosa sehat jiwa. Kesiapan meningkatkan tumbuh kembang pada usia remaja. Ya. Nah, tanda gejalanya untuk kesiapan atau data-data yang sehat jiwa silakan nanti disesuaikan dengan hasil pengkajian di atas. Jadi apapun yang ditulis di pengkajian ini, nulisnya di sini ya, tanda gejala ya, data objektif, data subjektifnya di sini ditulis ya. Oh, data objektifnya kalau misalkan pada anak usia infan, si anak akan tersenyum ketika digendong oleh ibunya. Itu kan dia uh, pada fase trust ya, atau fase dia membangun rasa percaya dengan orang lain. Itu berarti kan juga sesuai bahwa itu adalah uh, karakter dari usia sehat jiwa pada infan. Data subjektifnya apa? Kan bayinya belum bisa ngomong gitu ya, atau misalkan bisa dari keluarga. Oh, anaknya akan menangis kalau digendong oleh orang asing. Ya, berarti dia tidak trust dengan orang asing yang belum dia kenal ya. Nah, daftar diagnosanya bisa aja dibuat satu kesiapan meningkatkan tumbuh kembang pada usia yang kita kaji. Nah, untuk intervensinya nanti di taruh di sini ya, diagnosanya, tujuan intervensi, kemudian implementasinya dibuat laporan SOP-nya ya. Oke, saya share lagi dulu untuk yang file yang lainnya ya. Oh, yang sehat jiwa itu aja sih ya. Cuma itu aja untuk sehat jiwa. Oke, sampai ini ada pertanyaan untuk yang format ini sebelum nanti mungkin saya kepengen ada uh, satu pasang yang mungkin berani untuk mengkaji sehat jiwa, entah silakan bebas memilih di usia mana untuk dijadikan contoh. Kalau ada yang volunteer sepasang, entah itu yang satu dari rek 1 atau yang satu dari rek 4. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah paham ya? Belum ada, nurse. Udah mandi semua belum ini? Sudah. Ya, udah makan sarapan? Masih punya duit? Belum. Belum makan. Oke, Belum. baru ini ya, napasnya baru bangun. Nah, saya minta tolong ada yang bisa jadi volunteer, ada yang jadi perawat, ada yang pasien, masing-masing bisa dari rek 1 dan rek 4. Ada yang berani jadi volunteer? Supaya nanti bisa kita lihat contohnya mana yang bisa ditambah gitu ya. Sebelum nanti melakukan mandiri ya, minggu depan.
Ada yang berani jadi volunteer? Kalau malu bisa off cam, Iya. yang paling penting adalah suaranya. Silakan. Kemala mau jadi volunteer? Pasien Mungkin boleh. Kemala mau sama aku Kema nggak? boleh. Pasien. Silakan. Siapa yang jadi perawat? Siapa yang jadi pasien? Aku pasien. Oke, Oke, Kemala mau boleh. mau usia berapa Kemala? Usia 18 aja, Nurse. Oke, masuk di remaja ya. Airin berarti nanti masuk di tahapan usia remaja. Kalau remaja berarti masih ingat nggak tugas perkembangan remaja? Dia kan mulai pembentukan identitas ya, itu yang paling penting. Nanti ditanyakan sesuai dengan aktivitas remaja yang biasa dia lakukan. Coba Airin sambil lihat di urutan pengkajian sehat jiwanya dari atas sampai bawah. Kamu nanti kira-kira ancer-ancernya mau ngomong apa aja. Nah, coba kamu pikirin dulu. Jadi nggak langsung ngomong. Kamu pikirin beberapa detik sebelum mulai. Baik, Nurse. Yang lain nanti bisa memberikan masukan ya, apa yang bisa ditambah gitu ya supaya lebih baik. Ready, Airin? Iya, Nurse. Oke, Sudah. silakan. Baik. Dari atas dulu, mungkin dari yang identitas. Permisi, selamat pagi. Dengan adik siapa? Benar, saya dengan Kemala. Baik, perkenalkan saya Nurse Iren yang akan menulis asuhan keperawatan sehat jiwa adik hari ini. Untuk usianya berapa tahun ya, adik Kemala? 18 tahun, Nurse. Baik. Lalu untuk alamatnya sekarang di mana ya? Di Sigura, Nurse nomor 6. Apakah sekarang Dik Kemala sudah bekerja?
Belum. Baik, untuk sekarang Adik Kemala sedang menempuh pendidikan apa ya? S1 nurse. Oh, berarti sedang berkuliah ya? Betul. Baik, untuk Adik Kemala sendiri asalnya dari mana ya sukunya? Apakah dari Jawa atau dari Madura atau dari suku yang lain? Jawa nurse. Baik, untuk agamanya apa ya? Islam saya nurse. Oke, lalu apakah Adik Kemala ke sini bersama orang tua atau walinya yang bertanggung jawab? Iya, saya dengan ibu saya. Baik, bisa disebutkan nama ibunya? Ibu Lis. Baik, untuk pekerjaan ibunya apa ya, Kemala? Wira swasta. Mungkin bisa eh, lebih detail lagi mungkin wira swastanya. Apakah di sektor perdagangan atau di sektor yang lain? Kerja kantoran gitu nurse. Oh, baik. Iya. Lalu untuk pendidikan terakhir dari mamanya apa ya? Apakah Kemala tahu ya? S2. Baik. Eh, Kira-kira sekarang saat ini itu Kemala ini memiliki keluhan apa ya? Ini keluhan sehat jiwa ya? Ya, mungkin kamu punya keluhan terkait hal-hal yang mengganggu perasaanmu atau hal-hal yang mengganggu hari-harimu. Ada nggak? Iya, nah saya apa namanya overthinking mulu, terus lagi sedih berkepanjangan gitu. Oke, mungkin selain sedih dan overthinking ada lagi? Lagi takut sama banyak orang gitu, nurse. Oke. Lalu berarti kalau 18 tahun itu berarti Dek Kemala sekarang masuknya ke dewasa muda ya. Remaja akhir menuju dewasa. Nah, itu apakah Kemala ini sudah tahu tentang pubertas? Iya, sudah, nurse. Oke, nah karena kamu sudah tahu tentang pubertas, mungkin eh, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk terkait pertumbuhan dan perkembangan kamu di masa dewasa muda ini. Kamu merasa dalam pertumbuhan fisik mungkin seperti tinggi badan atau berat badan, lalu eh, itu apakah ada yang terganggu menurutmu? Mungkin kamu merasa tinggi badanmu tidak sesuai dengan teman-teman yang lain atau berat badanmu kurang sesuai seperti teman-teman yang lain. Kalau soal itu, insya Allah aman sih, nurse. Nggak ada yang keganggu. Oke, baik. Mungkin eh, bisa disebutkan tinggi badannya, Kemala, Tinggi badannya 158, ya, dan berat badannya. 50. Baik, terima kasih. Lalu, eh, apakah Kemala sudah menstruasi ya? Sudah, nurse. Baik. Lalu, apakah selama masa sekolah ataupun di perkuliahan ini Kemala sudah mendapatkan edukasi tentang seksual? Sudah. Baik. Untuk Kemala ini di di lingkungan berarti sekarang ngekos atau rumah sendiri Kemala? Ngekos, nurse. Oke, mungkin di lingkungan kosnya atau di lingkungan perkuliahannya, apakah kamu merasa apakah kamu merasa
hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu itu berjalan dengan baik? Kadang baik, kadang enggak, Nurse. Oh gitu. Eh, apakah kalau misal ada gangguan itu, apakah gangguan yang terjadi di lingkungan sosial sekitarmu itu sangat mengganggu kamu, mengganggu pikiranmu gitu? Enggak sih, Nurse. Biasa aja. Oh enggak ya, berarti masih aman ya. Iya. Baik. Em, berarti kamu nggak merasa dikucilkan oleh temanmu, atau kamu merasa tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan temanmu, nggak kan ya? Enggak sih. Atau ada Cuman keluhan? cuman kadang ngerasa kayak enggak di apa namanya? Enggak guna aja gitu. Oh, di antara teman-temanmu kamu merasa kayak aku tidak berguna seperti itu. Ya, atau enggak kadang ngerasa kayak enggak dipeduliin gitu deh. Oh, baik. Lalu untuk saat mengingat pelajaran di mungkin kegiatan perkuliahan, saat mengikuti perkuliahan lalu mengerjakan ujian, itu apakah kamu memiliki gangguan-gangguan tertentu ya, Gemala? Enggak sih, Nurse. Paling malesnya aja yang kadang ini kegiatan. Baik. Mungkin berarti kamu kalau sedang sedang belajar atau mengikuti kegiatan perkuliahan itu berarti lancar-lancar saja ya. Untuk mengingat sesuatu itu mudah berarti. Iya, Nurse. Oke. Lalu kalau untuk misalnya apakah kamu suka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang membantu orang lain, misalnya ada orang yang terkena bencana, kamu jadi volunteer, atau mungkin saat ada acara di kuliahmu atau di kampusmu itu ke suatu yayasan panti asuhan itu kamu mau ikut, atau kamu mengikuti kegiatan pengabdian. Apakah kamu suka mengikuti hal-hal seperti itu? Iya, Nurse. Beberapa kali saya mengikuti volun gitu. Oke, perasaanmu apakah sangat senang atau biasa saja saat mengikuti hal-hal yang seperti itu? Iya, senang. Oke, baik. Lalu eh untuk Dek Kemala ini memiliki riwayat penyakit fisik, penyakit yang sudah pernah terjadi itu apa ya kira-kira? Kalau fisik nggak ada sih, Nurse. Belum ada ya, baik. Mungkin ada penyakit bawaan dari lahir atau alergi. Nggak ada. Oke, untuk trauma juga nggak ada. Trauma feeling ya. Oh, nah, trauma mungkin habis terjatuh atau. Oh. Itu ankle paling sih, Nurse. Oke, baik. Eh, apakah dari Oke, ya, wait. Erin, langsung ini ya. Langsung saya kasih feedback. Mungkin atau baik, sebelum saya kasih feedback, yang lain ada yang mau kasih komentar dulu? Belum ada. Jadi ingat, ini adalah sehat jiwa. Jadi kayak kita nggak menanyakan kalau di awal itu kan ada keluhan atau enggak tuh kan ya. Sebenarnya itu juga bisa mengidentifikasi, tapi kadang-kala kalau orang ditanya ada keluhan atau enggak tuh orang akan cenderung jawab dia nggak ada keluhan. Ya, apalagi karena dia menganggap bahwa dirinya baik-baik aja. Pada orang-orang yang sehat jiwa kan dia merasa dirinya baik-baik aja. Tetapi ketika ditanyakan ada keluhan, nanti yang keluar adalah cenderung
keluhan fisik ya. Jadi kita cek lagi ya di di formatnya sehat jiwa. Jadi kalau misalkan kita ini menanyakan terkait dengan bagaimana kita mendapatkan data sehat jiwa, jadi kayak misalkan kita bisa bertanya selamat pagi, ini benar Dek Kemala ya? Tadi saya ketemu sama ibunya, katanya Dek Kemala ada di rumah. Nah kan saya dari puskesmas nih mau cek kesehatannya Dek Kemala saat ini gimana, sambil ngobrol-ngobrol kegiatannya Dek Kemala. Apakah Dek Kemala itu ngerasa menikmati sekali masa remajanya nih ya? Dek Kemala usianya berapa? Kelas berapa sekolahnya? Kegiatannya apa aja kalau lagi di sekolah? Terus apa namanya? Biasanya sehari-hari sama ini di keluarga ya, sibuk ya. Kayak di sini sepi ya. Biasanya sama siapa kalau di rumah jam segini gitu ya? Nah, kalau di rumah kayak gini biasanya ngapain aja gitu ya. Nah, sehari-hari mungkin kayak ibadah itu gimana? Kan bisa kita random, nggak harus selalu berurutan. Jadi kayak kita bicara normal sehari-hari sama orang gitu. Ya, karena ini adalah sehat jiwa. Nah, kalau kita melihat ibadahnya sehari-hari kan otomatis nanti akan kelihatan agamanya apa. Jadi nggak kita kayak nanya agamamu apa gitu kan. Nggak langsung gitu, tapi gimana ibadahnya sehari-hari. Kemudian keluarga sama Dek Kemala di sini ini ya dari asli sini ya atau gimana? Ya asli sini sih, tapi ini ya dari ini ya dari suku Jawa nih ya di sini ya atau misalkan dari yang lain gitu. Itu bisa ditanya seperti itu. Kalau di Kemala sehari-hari biasanya uh, fisiknya atau badannya gimana? Sehat ya, nggak ada masalah ya. Pernah sakit enggak gitu. Jadi langsung kita fokuskan bahwa dia adalah sehat jiwa, tidak kita tanyakan langsung to the point keluhannya sehat ya, ada masalah atau tidak. Terus kaitannya dengan psikoseksual, jadi dilihat nanti sesuai dengan tahapannya ya. Kalau di usia remaja seperti di sini misalkan usia remaja kan dia berada di pas apa misalkan ya, kalau misalkan dia kalau usia remaja kan di atas 12 tahun ya mungkin ada kecenderungan dia bergaul dengan lawan jenis dan lain-lain gitu ya. Bagaimana dengan lawan jenisnya, kemudian psikososialnya gimana, kognitif, moral, ini bisa dikaitin sama sini ya. Tapi kalau kalau lagi ngelakuin aktivitas sehari-hari itu ini nggak ngerasa ada motivasi nggak sih, kayak misalnya kalau nugas gitu cenderung kepengen ngerjain tugas atau males-malesan gitu. Kaitan dengan motivasi tinggi atau rendah. So, misalkan pas lagi ada masalah sama teman-temannya itu biasanya dia kemarin ngapain hari-hari itu kalau pas lagi ada masalah gitu. Terus semisal dulu ada hal-hal yang nggak enak nih waktu entah sama teman atau pas di rumah gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang bikin ya kemarin itu ngerasa nggak seneng dengan hal itu? Nah, contohnya apa? Mungkin yang selama ini masih kepikiran, nggak enak, nggak sampai nggak bisa bikin tidur gitu ya. Nah, itu contohnya ngomongnya begitu ya. Kayak Isal, masukannya di mana penggunaan pertanyaan seharusnya lebih dominan pada pertanyaan terbuka. Iya, ya namanya kan masih latihan. Nah, tadi kan pertanyaan tertutup kayak cenderung si pasien itu harus menjawab iya atau tidak aja ya gitu ya. Nah, itu yang nanti perlu banyak latihan. Makanya tadi kan perlu ada volunteer ya, supaya nanti bisa improvisasinya lebih baik ya pada saat praktek. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa ingat ini adalah sehat jiwa. Jadi kita tidak menanyakan keluhan seperti apa namanya pasien-pasien yang masalah psikososial, gangguan jiwa gitu ya. Untuk mengetahui apakah dia sehat jiwa atau tidak, kan kita lihat dari ekspresinya. Wah, selamat pagi, sibuk apa aja. Kalau melihat bicaranya koheren, dia tidak ada tanda gejala cemas gitu ya.
bisa kita lanjutkan aja dengan kita menanyakan kesibukannya, aktivitasnya, dan lain-lain yang nantinya bisa kita random pertanyaannya ini. Jadi nggak mesti harus yang kayak kita tuh nyatet urutan dari atas sampai bawah bertanyanya. Jadi bisa di random. Nah, biasanya kalau di rumah itu ada nggak sih misalkan cairan-cairan yang digunakan yang langsung pakai tangan tanpa ada sarung tangan gitu ya? Itu biasanya buat ngapain, bersihin apa gitu ya? Sering apa enggak menggunakan cairan itu ya? Kalau misalkan kita pengen nanya riwayat paparan terhadap zat-zat yang beracun misalkan seperti itu ya. Jadi nanti praktisnya kalian sesuaikan dengan siapa kalian bicara. Itu ingat ya. Kalau kayak tadi, makanya saya ingetin bahwa kalau misalkan remaja, gayanya, gaya bicara kita juga dengan remaja. Ya, kalau misalkan lansia, gaya bicaranya ya beda lagi menyesuaikan. Mohon maaf Bu, eh, gimana aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Ada mungkin yang bantu-bantu sehari-hari yang bisa bantu nyelesain semua kerjaan rumah sampai cepet, sampai bersih kayak gini nggak tahu ibu ngerjainnya sendiri nih sampai rumahnya rapi sekali ya. Jadi kalau lansia itu senangnya kan dipuji, dihargai ya, itu yang membuat dia merasa nyaman dengan kita gitu. Beda lagi kalau misalnya kita bertanya pada anak sekolah, Dek gimana tadi sekolahnya, tuh capek nggak sih sekolah, ngapain aja di sekolah biasanya, ngobrol sama teman apa enggak gitu. Pernah nggak sih ada gambar gambar kayak gambar apa, biasanya kalau di sekolah tuh gambar apa deh gitu ya. Jadi sama kayak tadi model pertanyaan terbuka tapi dengan gaya yang berbeda-beda dengan siapa kita berhadapan ya. Nanti kalian perlu praktis itu ya. Bisa ya? Bisa. Ya, ingat bahwa ini adalah sehat jiwa. Sehingga jangan menanyakan keluhan, tapi kita bisa kita konversikan dengan kalimat-kalimat yang lebih netral. Mana kabarnya Dek Kemala pagi ini? Masuk sekolah nggak? Oh sakit. Oh gitu. Sudah berapa lama sakitnya gitu ya? Eh, oh ini kecapean aja ya. Oh iya nggak apa-apa. Nah, kemarin habis basket ya sampai jam 20 ada DBL gitu ya. Misalkan seperti itu. Iya nggak apa-apa. Nah, gimana sehari-hari aktivitasnya nih kemarin sibuk apa aja gitu ya. Biasanya kalau sama orang tua gimana? Sering ngobrol sama orang tua. Oh ya, gitu bagus ya. Terus pernah nggak sih kayak ibadah bareng atau misalnya cenderung mungkin sendiri aja atau misalkan diingetin nggak sih, sampai diingetin nggak sih kalau misalkan lagi ibadah? Ya, terus biasanya untuk jaga supaya Dek Kemala ini ngerasanya sehat banget itu apa yang dilakuin Dek Kemala? Nah, dari poin-poin yang dijawab tadi, intervensi kita akan menyesuaikan dengan apa yang bisa ditingkatkan dari yang sudah ada gitu. Jadi data yang ada, kita berharap bahwa itu semua adalah sehat jiwa, tidak ada masalah. Karena ini adalah aspek untuk sehat jiwa. Kalau dia ada masalah terkait dengan dia kadang-kadang cemas gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kalau kadang-kadang, tapi kalau dia bisa tiap minggu gitu ya. Nah, itu jadi masalah ya, dan itu nggak jadi sehat jiwa. Ya, itu nanti perlu hati-hati dalam membuat pertanyaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Oke, silahkan nanti diimprovisasi. Nanti kalau ada apa, masalah atau mau dikonsulkan bisa tanya ke saya ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf untuk hari ini karena saya jam 8 ada jam S2 ya. Saya lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam Lagi, Nar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Nar. Sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak.